Kadang cahaya paling terang justru lahir dari masa-masa paling kelam. Seperti lentera kecil yang tetap bertahan melawan kerasnya angin. Di saat harapan banyak yang runtuh, semangat mulai patah, lentera itu tetap hidup dalam jiwa, terus berujung untuk satu tujuan mulia. Selamat pagi. Pagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mengingat masa itu. Tahun 1999, ketika konflik sosial membuat banyak orang hidup dalam ketakutan. Tapi tidak paham tentang fungsinya apa itu pasien Mesir. Di luar tuh orang sudah baku lempar, su tutup jalan, bakar rumah-rumah, lalu anak-anak ini ketemu bikin rumah gimana Pak? Anak-anak ini di luar dong ada informasi tadi kata su ada kacau dong, su ada babak lain lagi. Untuk hari ini dan seterusnya kita tidak boleh terpengaruh hal-hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Ya, Bapak harap supaya ketong pulang dengan baik, jangan ada yang panik ya. Jadi anak-anak semua kita persilakan pulang. Jalan-jalan di blokade, dua komunitas Kai saling menyerang. Saudara pendengar, suasana kota Ambon siang ini dilaporkan mulai memanas setelah terjadi perkelahian. Hari demi hari saya berpikir, apakah dengan kelas jauh cukup? Apa konflik sosial ini lama atau tidak lama? Tetapi saya berpikir bahwa dampak untuk pendidikan anak-anak di sekitar negeri Laha dan sekitarnya, mereka harus hidup. Pendidikan tidak jalan lagi. SD, SMP, SMA, bahkan SMA tidak jalan. Dan saya berpikir saya harus menghidupkan lagi pendidikan itu agar anak-anak bangsa ini bisa melanjutkan pendidikannya. Kira seperti itu, karena memang pendidikan itu adalah paling utama untuk, dan tidak boleh putus. Bahkan anak tidak boleh putus asa, bahkan pendidikan itu harus
jalan. Menurut saya seperti itu. Sekolah ternyata bukan hanya tentang mendirikan bangunan, tetapi tentang membangunkan kembali mimpi-mimpi yang pernah hilang. Dari keadaan yang serba terbatas itu, saya mulai membuka sekolah jarak jauh. Sebuah konflik atau masalah, kecuali arbitrasi. Ini orang ketiga yang dihadirkan di sini, dia punya wewenang untuk menyelesaikan. Awalnya sangat sederhana. Bekas ruang guru kami jadikan ruang kelas. Kemudian Kami berpindah-pindah tempat dan kami belajar di suatu ruang sekolah, bahkan di rumah warga, karena tempatnya seadanya. Tidak ada fasilitas yang cukup. Tapi saya percaya anak-anak ini tetap terus sekolah. Mereka tetap harus punya masa depan. Sedikit demi sedikit anak-anak mulai datang. Ada yang berasal dari keluarga korban konflik sosial. Ada yang datang dari luar daerah. Ada yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bahkan banyak yang akhirnya kami gratiskan agar tetap mereka bisa belajar. Kami selalu memberikan semangat, karena saya tidak pernah tegah melihat anak kehilangan kesempatan hanya karena keadaan hidupnya kekurangan ekonomi. Dan dari langkah kecil itulah perlahan lahir Yayasan Pendidikan SMA LKMD Laha maupun SMP. Dan kita gabungkan dengan SD, memberikan kekuatan agar mereka tetap ada dan bersemangat di dalam belajar seperti biasa. Saya masih ingat bagaimana semuanya dibangun dengan penuh perjuangan dan kesabaran. Sekolah pertama bagi saya bangun dengan tulus ikhlas dengan membuka SMA LKMD Laha. Bangunan permanen yang pertama adalah saya menggadaikan SK saya berpuluh tahun untuk mendirikan ruang belajar demi masa depan anak-anak. Dan saya tidak pernah mengharapkan sesuatu apapun dari mereka. Yang penting mereka ada perubahan demi masa depan mereka. Karena saya merasa bahwa generasi ini, siapa lagi yang akan membangkitkan semangat mereka kalau bukan guru dan saya. Saya masih tetap percaya suatu yang dibangun dengan ketulusan dan selalu menemukan jalannya sendiri. Bagi saya, sekolah bukan sekedar tempat belajar. Sekolah harus menjadi rumah bagi anak-anak yang kehilangan arah hidupnya. Tempat di mana mereka kembali percaya bahwa hidup mereka masih penuh arti. Tempat di mana mereka bisa bermimpi lagi. Pada saat saya bertemu dengan Pak Basirun, ya, saya merasa bersyukur bahwa beliau mempunyai gagasan atau ide-ide yang sangat bagus untuk pengembangan terutama masyarakat Laha, Desa Laha di sini. Anak-anaknya kebanyakan orang tuanya itu nelayan. Mereka untuk bersekolah itu saja sangat susah, apalagi mau keluar. Nah, jadi ide dan gagasan dari Pak Basirun bagi saya sangat berterima kasih karena masyarakat di sini sudah mendapat pendidikan yang baik dan layak, bahkan lebih daripada yang kita butuhkan. Artinya beliau punya
keinginan untuk masyarakat Desa Laha ini semua menjadi masyarakat yang pintar. Melihat anak-anak yang dulu belajar dan keterbatasan, kini telah berhasil dalam hidup mereka. Ada yang menjadi polisi, bahkan ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi guru. Sosok guru yang sangat ngotot untuk kita harus melanjutkan pendidikan, karena suasana pada saat itu di masa konflik, kita siswa sangat sedikit untuk kita termotivasi untuk belajar, karena ada yang di benak kita, besok ini kita bikin senjata apa untuk mohon maaf saling berperang. Tapi dengan adanya sosok Pak Basri bahwa kalian tidak boleh terus-menerus seperti ini karena masa depan kalian masih panjang. Makanya beliau selalu memimpin kita dengan tegas. Kadang saya juga merasa pada saat itu kita dibuat seperti militer, tapi itu saya sangat apresiasi karena dengan ketegasan beliau, ketika kita membuat kesalahan beliau tegur, terus membuat kesalahan lagi beliau akan mengambil tegas. Kadang kita dipukul, tapi itu menjadi motivasi buat saya untuk meraih cita-cita. Dan setiap kali mereka datang kembali menemui saya, hati saya selalu terharu, penuh bahagia. Karena saya tahu mereka adalah anak-anak yang dulu pernah bertahan di tengah tekanan konflik sosial. Mereka pernah belajar di tengah rasa takut, pernah hidup dalam keterbatasan, tetapi hati mereka mampu berdiri tegar dan menjadi kebanggaan keluarga. Beliau mengatakan kepada kita untuk tetap bersekolah karena sekolah ini penting untuk masa depan kita. Beliau selalu mengatakan itu berulang-ulang untuk kami, sehingga itu menjadi pemikiran dan perasaan kita untuk tetap mau berjuang walaupun dalam kondisi konflik. Seperti beliau bukan hanya sekedar guru yang memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan di dalam kelas, tetapi ada sosok keteladanan yang beliau tampilkan kepada kami, baik itu motivasinya untuk harus tetap belajar walaupun dalam kondisi sulit, konflik, ketakutan, tetapi kami harus tetap belajar dengan segala kondisi yang sangat terbatas, misalnya dengan buku-buku atau dengan guru yang kadang ada, kadang tidak karena kondisi konflik. Ada yang datang dengan ketakutan atau ada juga yang hari ini mungkin tidak ada, nanti besok mereka datang lagi. Tetapi kami harus tetap bersekolah setiap hari. Beliau tetap mendorong kami untuk tetap bersekolah. Sekolah lanjutan pertama bukan. Kalau yang istri punya PGA, PG. Iya. Waktu terus berjalan, dunia berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah mimpi anak-anak kita. Hari ini saya bersyukur melihat pendidikan di negeri Laha terus berkembang. Kami mulai memperkenalkan digitalisasi pendidikan di sekolah. Guru-guru mulai mengajar menggunakan aplikasi pembelajaran. Anak-anak mulai belajar menggunakan komputer dan perangkat digital. Bahkan prosesi sekolah kini sudah dilakukan secara digital. Mungkin sebagian orang itu hal biasa, tetapi bagi kami ini adalah langkah besar. Tumbuh dan berkembang, penambahan ukuran. Saya masih ingat bagaimana dulu anak-anak belajar dalam keterbatasan, bahkan di tempat-tempat yang sederhana. Saya percaya anak-anak di negeri Laha dan sekitarnya juga punya hak untuk maju.
Mereka tidak boleh merasa tertinggal hanya karena berasal dari daerah kecil atau terpencil. Karena masa depan tidak ditentukan oleh tempat seseorang dilahirkan, tetapi oleh semangat untuk terus belajar dan belajar. Selamat pagi, Ibu Mem. Ini ada sampah nih. Ya, dong masuk kelas itu harus. Gak sampah dulu. Suruh anak-anak satu orang dong kemari. Saya ingin sekolah ini terus menjadi tempat lahirnya generasi baru yang kuat, cerdas, Mau masuk kelas dan itu kalau ada memiliki sampah hati di muka, yang mulia. dimasukkan dulu. Karena tujuan pendidikan Assalamualaikum. bukan hanya menciptakan orang pintar, Selamat terima kasih, tetapi dan kita menciptakan berikan manusia aplaus tepuk yang tangan mampu untuk menjadi pemerintah terang pusat. bagi kehidupan orang lain. Dan ketika saya melihat anak-anak hari ini belajar dengan damai, Ya, bisa paham itu? tertawa bersama, dan berani bermimpi besar, digitalisasi untuk saya merasa semua perjalanan panjang itu tidak pernah sia-sia. di sekolah kita sudah menerapkan secara perlahan-lahan, dan alhamdulillah sekarang baik itu guru maupun siswa sudah diterapkan di sekolah. Bahkan saya sudah bisa ngontrol kapan ini guru masuk atau tidak, siswanya masuk atau tidak, gurunya belajar atau tidak, mengajar atau tidak. Kita sudah bisa lihat dari program digitalisasi itu. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada pemerintah pusat. Semoga ini tetap dinikmati juga oleh sekolah-sekolah yang lain seperti di daerah-daerah terpencil. Saya percaya selama masih ada orang-orang yang menjaga pendidikan, maka harapan akan tetap hidup. Bagi saya, itulah arti sebenarnya dari perjuangan seorang pendidik. Bukan tentang seberapa besar, tetapi tentang berapa banyak kehidupan yang berhasil dikuatkan. Banyak anak akhirnya bukan hanya menjadi siswa bagi saya, mereka menjadi bagian dari keluarga saya sendiri. Sani, Sani, mari sayang, Nur mana? Iya, mari, ayah panggil. Ada yang tinggal bersama saya, ada yang saya rawat dan saya didik seperti anak kandung. Tak ada perbedaan antara anak didik, anak kandung, dan anak angkat saya. Dan di rumah, saya bukan sebagai ketua yayasan,